guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama aku Mutiara Muti. Jadi di video kali ini aku nggak bakal ngebahas tentang makeup, skincare, atau tentang prank. Aku nggak bakal bahas itu di sekarang. Jadi aku bakalan ngomongin tentang kasus gitu loh guys. Kasus yang sampai detik ini belum bisa terungkap. Nah jadi aku sekarang bakal ngebahas tentang YouTuber yang lagi mukbang gitu. Bener gak sih ngomongnya mukbang? Iya kali ya. Jadi dia tuh cuman mukbang aja, sama kayak yang lain, cuman di mukbang yang ini tuh beda banget. Dia tuh bener-bener kayak ada paksaan gitu, kayak ada sesuatu yang mendorong dia untuk mukbang gitu loh. Jadi kan harusnya kalau mukbang itu kalau misalkan buat konten dia sendiri pasti terserah dia dong, kalau misalkan dia suka makanannya atau dia mau lahap mau enggak, ya kan. Kalau ini kayak ada suruhan atau paksaan gitu deh. Terus dia tuh ada banyak banget kode-kode misalkan kayak dia ngasih tahu lewat tangan dia yang bergetar gitu pas dia makan gitu. Terus ada bagian-bagian tubuh dia yang memar. Terus ada dia tuh pakai kayak di pergelangan tangannya tuh kayak kain gitu, kayak penanda kalau dia itu lagi disekap bukan sih, kayak yang diculik gitu loh. Nah jadi dia tuh sebenarnya namanya Ketiap. Kalau misalkan kalian belum tahu Ketiap itu siapa, dia itu adalah YouTuber yang orang luar negeri. Setahu aku dia tuh orang Vietnam atau iya sih, tapi ada yang bilang juga katanya dia orang Belgia. Aku juga bingung ya dia tuh sebenarnya orang mana. Terus dia tuh kan kayak ngasih simbol-simbol gitu ya, ngasih simbol-simbol untuk minta pertolongan. Terus kita kalau mau bantu juga bantunya kemana gitu loh, sedangkan dia tuh nggak ngasih tahu muka dia, identitas dia kan mukbang doang. Jadi dia cuma ngasih lihat mulutnya aja sebagian gitu kan, namanya juga yang mukbang gitu kan, cuma mulutnya aja yang kelihatan kan. Tapi ada yang aneh kalau dia tuh pakai buat hidung gitu loh, kain gitu, kayak kain gak tau buat hidung. Ternyata ada yang bilang katanya itu tuh buat menutupi matanya itu bengkak karena habis disiksa. Terus ada juga aku lihat videonya, itu tuh bener-bener aneh, tiba-tiba mangkoknya itu kedorong sendiri gitu loh guys. Kalau misalkan gak ada orang gak mungkin banget kan, itu aku yakin banget pasti di situ ada orang. Terus di beberapa detik ada suara cowok, nggak tahu siapa, tapi kayak suara nafas cowok gitu loh. Terus ada suara ngomong fast, tau fast itu cepat kan, ya kan. Iya katanya pokoknya suruh makannya cepat gitu. Terus ada juga si Ketiapnya itu ngasih kode di bahasa Inggrisnya itu. Aku kan kurang ngerti soal bahasa Inggris, jadi aku cuman lihat dari komen-komennya aja sih. Terus ya aku baca-baca penyimakan orang-orang yang ngerti bahasa Inggris gitu kan. Katanya si Ketiap itu kan bilang I'm so hungry, tapi di huruf-huruf itu tuh ada yang beda gitu loh, apa sih, kayak kode gitu. Jadi huruf gedenya ada di, huruf kapitalnya ada di tengah. Terus ada juga yang ngasih tahu kode caannya tuh kayak lus gitu. Aku juga nggak ngerti, aku bahasa Inggris gak tahu, aku gak ngerti banget sumpah, aku nggak ngerti. Makanya aku sebenarnya dari awal pengen ngebahas ini tuh kayak yang ragu, karena aku nggak ngerti bahasa Inggrisnya gitu. Kalau misalkan aku ngerti bahasa Inggrisnya aku gampang kan menyampaikannya. Nah di sini aku nggak bisa nyampain secara detail karena aku nggak bisa bahasa Inggris gitu. Nah yang di sini aku mau sharing, aku tuh cuman pengen ngasih tahu kalian aja, siapa tahu juga kan kalian ada yang belum tahu gitu kan. Lagian pas kemarin aku ngasih lihat di story, katanya teman-teman aku juga kan belum pada tahu. Ya udah kan kata mereka buat video aja, ya udah aku kasih tahu nih videonya. Dia tuh jadi aku meyakinnya tuh kayaknya dia tuh disiksa, diculik sama seseorang, terus disuruh makan banyak dan dia tuh nggak dikasih minum. Dia mukbang sebanyak itu, mukbang seafood, tapi dia nggak dikasih minum. Gila nggak tuh?
bisa seret gitu kan, kita aja makan sedikit harus minum gitu kan, ini dia udah makan banyak banget tapi dia nggak ada minum. Terus katanya itu dia cuman dikasih makan kalau dia mau mukbang, dia jadi makannya cuman di kamera aja, depan kamera. Seudah buat video dia nggak makan sampai 1 bulan, karena dia tuh kan upload videonya kan 1 bulan sekali. Jadi kalau dia upload video 1 bulan sekali, artinya kan dia makan cuma 1 bulan 1 kali dong, pas upload aja, pas bikin video aja. Nah pas kalau udah video udah beres ya udah dia nggak makan lagi. Jadi dia makan cuma 1 kali dan itu tuh langsung banyak. Makanya dia tuh makan seafoodnya itu kayak lahap banget, kayak orang kelaparan, itu karena emang dia nggak dikasih makan gitu. Itu sih yang aku tahu. Kemarin kan aku udah cari-cari tahu ya, dia tuh ternyata emang benar, dia tuh kayak ngasih kode gitu. Terus ada gurita kayaknya ya di mangkoknya itu, dia ngasih liatnya itu kayak bikin tanduk gitu loh, kayak bikin tanduk kan serem gitu kan. Menurut aku kayaknya sih emang ada yang jahat ke dia. Terus dia ngasih tahu juga pas dia makan memotong ikan, kan harusnya kalau motong ikan harusnya ngadep ke sana, tapi dia enggak, dia memotong ikan ngadepnya ke badan dia. Jadi kayak ada yang apa ya, menurut aku sih kayak dia tuh ada yang mau ngebunuh dia gitu loh menurut aku. Dan sekarang kan udah lama, dia udah 7 bulan yang lalu dia nggak upload video, udah dari November dia kan nggak upload ya. Ya aku juga aneh dong, masa tiba-tiba hilang gitu aja gitu ya. Dan video terakhirnya itu gigi dia copot karena habis makan apa seafood itulah. Tapi dia tuh biasa aja loh, tapi nggak ada darah sedikit pun. Ya kan kalau misalkan kita kalau giginya copot pasti sakit ya, sedikit apapun itu pasti ada darahnya juga dong. Ini enggak, dia cuman naro giginya, ngasih tahu ke kamera, terus udah dia ke tanganin, pindahin, terus dia tetap lanjut makan. Aneh gak sih? Ini banyak banget pertanyaan di otak aku, bener-bener aku bingung. Dia tuh sekarang keadaannya gimana, dia tuh masih baik-baik aja atau enggak, masih hidup apa enggak. Karena di situ tuh di videonya benar-benar hening kan, nggak ada suara-suara apa-apa gitu ya. Tapi di situ tuh jadi malah serem gitu loh mukbangnya tuh. Aku tuh jadi takut gitu, tapi aku kasihan juga sih. Itu benar-benar banyak yang kasihan, pengen bantu dia, tapi kita juga kan bingung ya mau bantunya kayak gimana gitu, karena dia juga kan nggak tahu lagi di mana. Sekarang aja nggak ada kabar sama sekali, IG-nya juga udah nggak aktif, udah lama. Dan ada juga yang ngira kalau dia tuh punya kembaran, soalnya mukanya mirip banget. Cuman itu tuh apa ya namanya ya, peninju, apa sih, petarung ya begitulah, tahu kan yang suka atlet gitulah, atlet bisa dibilang atlet. Tapi kan kalau misalkan atlet bisa jadi sih kalau itu si Ketiap, karena kan kalau atlet bisa ditonjok-tonjok gitu kan, bisa aja badannya memar-memar gitu kan. Nah kalau misalkan itu si Ketiap, tapi harusnya dia tuh baik-baik aja dong, karena si mukanya itu mirip banget. Dan dia tuh nggak apa ya, nggak ngasih tahu gitu. Tapi dia tuh namanya bukan Ketiap, namanya tuh apa ya, JJ gitu deh, aku nggak ngerti. Jadi dia tuh Ketiap tuh aku nggak tahu, tapi terakhir aku lihat video Ketiap yang ngasih tahu klarifikasi, katanya ada yang ngeaniaya dia gitu. Terus dia tuh matanya benar-benar memar, bengkak, biru banget. Oh kasihan banget sih. Terus dia bilang katanya dia baik-baik aja dan dia udah bisa pulang, udah bisa kembali ke keluarganya lagi. Tapi dia nggak aktifin sama sekali media sosial karena dia katanya nggak mau aja gitu. Apa dia takut kali ya, trauma gitu ya, karena ada yang culik gitu kayaknya. Ya aku nggak tahu juga sih, cuman aneh aja dia tiba-tiba hilang dan bikin semua orang tuh kayak panik gitu loh. Kan bingung ya, aku tuh mulai
kasihan gitu ngelihatnya tuh. Dan ada yang ngaku-ngaku katanya itu tuh temennya si Ketiap, katanya dia pernah ketemuan sama si Ketiap di sekolahnya, katanya si Ketiap tuh baik-baik aja, katanya gitu, katanya ini semua cuma drama, katanya gitu. Tapi kalau emang drama, kenapa nggak klarifikasi aja gitu kan, kenapa nggak muncul lagi di YouTube dan liatin mukanya gitu kan, tinggal klarifikasi gitu, jadi kita semua nggak banyak pertanyaan di otak-otak kita, otak-otak yang bikin pertanyaan-pertanyaan itu ya karena dia tuh menghilang tiba-tiba, dan terakhir dia tuh bilang aku akan mati dengan tenang gitu deh. Ya semoga aja dia baik-baik aja ya, aku doain dari jauh, karena aku nggak bisa juga kan mau ngebantu gimana ya kan. Dan ya segitu aja yang aku tahu, dan kalau misalkan aku ada info lagi nanti aku bakalan bikin videonya lagi. Kalau misalkan aku tahu sesuatu lagi tentang Ketiap, aku bakal kasih tahu lagi di video. Kalau misalkan nggak ada perkembangan tentang Ketiap, ya udah mungkin ini bakal jadi penasaran banget sampai kapanpun. Dan ya segitu aja video dari aku kali ini. BTW maaf banget, kemarin ini sebenarnya video prank itu kan ada 2 part, tapi video yang satunya itu hilang dong, aku jadi nggak bisa upload yang satu lagi. Jadi ya aku bingung gitu kan, harus gimana kalau udah nggak ada, padahal aku benar-benar udah ngedit dong, tapi hilang videonya. Ya mungkin emang nggak boleh ngeprank lagi kali ya, nggak tahu deh. Pokoknya aku minta maaf, video yang part keduanya aku nggak upload karena hilang. Dan aku kayaknya langsung aja bakal nge-upload yang tentang Ketiap ini tuh. Kalau misalkan kalian masih penasaran, boleh kalian cek aja langsung di YouTube-nya, namanya Ketiap, dan kalian simpulin sendiri gimana sih dia tuh sebenarnya gitu, apakah benar dia itu ngasih kode buat minta bantuan ke kita atau bukan gitu guys. Pokoknya segitu aja video dari aku. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga like-nya. Jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kalian semua, oke? Dan terima kasih yang udah nonton sampai habis. See you on my next video. Bye bye.